di mana-mana, mohon maaf, kalau ada ahlul musibah kita ikut makan di situ, minta makan dari mulai anak kecil sampai orang tua, dari mulai ustadznya sampai yang semua hadir minta amplop. Kalau di Tasik pakai mentah sekarang, pakai uang. Padahal dia sedang terkena musibah. Yang betul adalah kita menyumbang, memberikan hadiah, bahkan kita membuatkan makanan kalau sebagai tetangganya. Jadi ditanggung makannya selama 3 hari, gantian tuh. Dibikinkan makanan kemudian diberikan kepada yang sedang tertimpa musibah. Bahkan para tamu yang datang ditanggung oleh tetangga atau oleh kerabatnya sebagai wakil jamuan daripada ahlul musibah tersebut. Ini hadisnya diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Tirmidzi, Imam Hakim, dan hadis ini sahih. Isna'u li ali Ja'far ta'aman, buatkan kepada keluarga Ja'far makanan. Jadi keluarga Ja'far waktu itu terkena musibah, meninggal keluarganya. Maka kata Rasul, buatkan makanan untuk keluarga Ja'far, karena dia terkena apa? Terkena musibah, sedang dalam kondisi duka, sibuk. Nah ini ya. Kemudian yang selanjutnya nomor 10, as-shadaqatu 'alal mayyit, sedekah atas nama mayat. Nah, disinilah ulama berselisih pendapat yang tadi. Satu ulama, satu golongan mengatakan kita makan-makan di tempat orang yang terkena musibah itu disebabkan ahlul musibah keluarganya itu ingin bersedekah atas nama mayat, maka menjadi boleh. Pendapat yang kedua berdasarkan keumuman hadis, larangan untuk kumpul dan makan-makan di tempat ahlul musibah, ini hukumnya adalah ratapan, maka ratapan ini tetap haram. Sedekah atas nama mayat, yastahabus shadaqatu 'alal mayyit, dianjurkan sekali sedekah atas nama mayat. 5 rawahu Muslim, sebagaimana hadis datang dari Imam Muslim, an Abi Hurairah anna rajulan qala, bahwa ada seseorang menghadap kepada Rasul dan bertanya, "Ya Rasulullah, inna abi mata." Wahai Rasul, sesungguhnya bapak saya udah meninggal. Wa taraka malan, bapak saya meninggalkan harta. Allahu Akbar, ini memiliki anak yang soleh ya. Jadi bapaknya meninggal, dia meninggalkan harta banyak, tidak bersenang-senang, wah dapat warisan. Tapi apa? Bertanya kepada Rasul, bapak saya meninggal mendadak, dia meninggalkan harta, tidak wasiat. Walam yusi, dan dia tidak berwasiat. Fahal ya yukafiru anhu an atasaddaqu anhu, bagaimana bolehkah saya menjadi kafir, menjadi wakil untuk menutupi bapak saya ini? Saya akan sedekahkan hartanya atas nama bapak saya. Qala, dijawab oleh Rasul, "Nah, iya." Jadi sedekah atas nama mayat boleh ini. Di poin inilah ulama ini menekankan kalau keluarga meninggal, ayah atau ibu meninggal, maka cepat bersedekah atas nama ayah tersebut, atas nama ibu tersebut. Pokoknya lihat di kamarnya, buka lemarinya, ada jas bagus, kasihkan ke orang. Ada baju koko, ada sarung, kasihkan. Agar apa? Pahalanya mengalir kepada mayat tersebut. Walamma matat Ummu Sa'id bin Ubadah radhiyallahu anhuma, tatkala meninggal Ummu Sa'id bin Ubadah, semoga Allah meridhai kepada keduanya, qala, "Ya Rasulullah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna ummi matat." Wahai Rasul, sesungguhnya ibu saya telah meninggal. Apa atas sodaku anha, apakah aku harus bersedekah atas nama ibu saya? Qala na'am, dijawab oleh Rasul, iya, sedekah atas nama ibumu. Qala, kemudian bertanya lagi, fa ayu shadaqatin afdal? Fa ayu shadaqati afdal? Kemudian apa sedekah yang utama?
untuk mayat yang sudah meninggal tadi? Qala saqiyun ma. Dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sedekah yang paling utama adalah memberikan minum, memberikan air. Ini hitobnya kepada para sahabat yang bertanya. Hitobnya adalah waktu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, zaman ketika itu air susah. Hingga sekarang mungkin di Arab agak susah. Maka saqiyun ma, memberikan minum kepada orang itu adalah sedekah yang utama. Nah, kalau di sini mungkin apa? Tentu makanan, tentu uang. Nah, inilah maka berdasarkan hadis ini hadis siapa? Hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad wan Nasai wa ghairuhuma. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam An-Nasai dan selain dari keduanya. Jadi kalau bapak kita meninggal, ibu kita meninggal, cepatlah bersedekah atas nama mayat tersebut. Ditanya, sedekah apa yang paling utama? Memberikan makan, yaitu memberikan minum kepada orang yang kehausan atas nama mayat, atas nama ayah kita, atas nama ibu kita. Jadi tetap kembali lagi tadi, makan-makan di rumah orang ahlul musibah karena dia sedekah atas nama mayatnya. Namun saya tetap cenderung kepada pendapat pertama, dilarang untuk makan-makan, bahkan kita minta makan di situ termasuk haram. Karena hadis ini adalah keluarganya memberikan makan kepada fakir miskin, kepada orang fakir miskin. Tapi ya kita harus lapang dada karena ini adalah apa? Ikhtilaf ulama berselisih berpendapat. Kemudian yang nomor selanjutnya, qiraatul Quran alal mayyit, membacakan Al-Quran kepada mayat. Jadi kita baca Al-Quran untuk mayat. Bahasa kita apa? Menghadiahkan Al-Fatihah, menghadiahkan bacaan Al-Quran. Terjadi lagi ikhtilaf ulama. Satu pendapat mengatakan terlarang, pendapat lain mengatakan boleh. Di antaranya Imam As-Suyuti. Imam As-Suyuti mengatakan boleh kita menghadiahkan bacaan Al-Quran kita untuk mayat. Namun mari kita lihat, la ba'sa ayyajlisal muslim fil masjid. Boleh tidak apa-apa kaum muslimin kalau ada orang meninggal ngumpul di masjid. Untuk apa? Untuk membaca Al-Quran. Au fi baitihi, atau di rumahnya. Nah, fi baitihi ini bukan di rumah ahlul musibah, tapi di rumah masing-masing. Kalau nerjemahnya fi baitihi, di rumahnya ahlul musibah, berarti menjadi boleh. Tapi kalau terjemahnya fi baitihi, di rumahnya, maksudnya rumah masing-masing. Umpamanya saya meninggal, tapi semoga Allah panjangkan umur. Nah, maka bapak nih di rumah baca Al-Quran masing-masing, kemudian setelah membaca Al-Quran berdoa kepada Allah. Bagaimana? Fayaqra Al-Quran, kemudian membaca Al-Quran. Fa idza faragha min tilawatihi, kalau setelah selesai membaca Al-Quran, karena Al-Quran ini adalah apa? Mukjizat yang paling besar. Kalau kita membaca Al-Quran itu mendapatkan pahala satu huruf aja 10 kebaikan. Sa'alallah ta'ala lil mayyit al-maghfirata war-rahmah. Maka mohonlah kepada Allah supaya mayat itu mendapatkan ampunan dan rahmat. Sebagai apa? Mutawasilan ilallahi azza wa jalla bitilka tilawah allati talaha min kitabillahi ta'ala. Sebagai wasilah tawasul. Jadi tawasulnya itu dengan bacaan Al-Quran. Meminta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya mayat tersebut diampuni dan dirahmati. Tawasul dengan bacaan Al-Quran yang sudah dibaca tadi. Jadi ini yang dipahami di kitab ini, boleh kita membaca Al-Quran baik secara rame-rame ataupun secara sendiri-sendiri. Setelah membaca Al-Quran baru kita tawasul. Umpamanya dengan bahasa, ya Allah, saya telah membaca kalamu, saya telah membaca Al-Fatihah, membaca kalamu, membaca Yasin, membaca sebagai macam. Kemudian tolong ya Allah ampuni dosa fulan bin fulan, rahmati dia, luaskan kuburnya. Yang dipahami di kitab ini.
Adapun di masyarakat kita bagaimana? Setelah membaca apa? Al-Fatihah, kemudian membaca surat Al-Baqarah, membaca ayat kursi, 2 ayat setelahnya, membaca tahlil dan sebagainya. Kemudian apa? Dihadiahkan kepada mayat. Ya, ini hanya bahasa saja mungkin yang berbeda. Amma ijtama al-qura bil baitil halik al-qiraati wa ihdahum sawabal qiraati lil mayyit. Adapun ngumpul-ngumpul bacaan Al-Qur'an di tempat rumah duka dan menghadiahkan bacaan Al-Qur'an itu pahalanya supaya ditransfer kepada mayat, maka hal yang tersebut ini fahadza bid'atun munkarah. Menurut kitab ini ya, tapi saya udah tadi sebutkan ini ikhtilaf. Menurut kitab ini, maka ini adalah satu perbuatan bid'ah yang mungkar. Yajibu tarkuha, wajib untuk meninggalkannya. Karena membaca Al-Quran kemudian dihadiahkan pahalanya untuk mayat, ini tidak ada dari para sahabat, tidak ada dari tabi'in. Karena sahabat ini adalah orang-orang yang paham terhadap agama, maka mustahil mereka meninggalkannya kalau memang ada perintah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini alasan yang melarang. Adapun alasan yang membolehkan, yaitu tadi dalilnya. Karena kita ngumpul di rumah orang yang ahlul musibah ini, ahlul musibah ingin memberikan sedekah berupa minum, berupa makan. Cuman pada kenyataannya memang banyak orang yang pas-pasan ekonominya kemudian berusaha semaksimal mungkin sehingga hutang sana, hutang sini. Ini yang akan menjadi apa? Menjadi terlarang. Kalau ada keterangan yang jelas, maka kita harus menerimanya. Keterangan yang jelas bahwa di dalam riwayat Bukhari dan Muslim, idza matal insan in qata'a amaluhu illa min salas. Apabila manusia ini meninggal, maka terputuslah semua amalnya kecuali 3 perkara. Yang pertama apa? Shadaqatun jariyatun, sedekah jariyah. Sedekah jariyah itu adalah sedekah dia si mayat tersebut waktu hidupnya. Karena meninggalnya mendadak, maka diwakilkan oleh ahlinya, oleh apa? Ahli waris. Sebagaimana tadi sudah disebut, maka sedekah atas nama mayat ini sampai. Yang nomor kedua apa? Au ilmun yuntafa'u bih, atau ilmu yang bermanfaat, ilmu yang diajarkan waktu ia hidupnya. Jadi kalau ilmu diajarkan waktu hidup, ketika ia meninggal mengalir pahalanya walaupun dia sudah meninggal tidak putus karena amalnya. Dan yang nomor ketiga, waladun solihun yad'u lahu, anak yang soleh yang mendoakan kepadanya. Jadi kalau kita memiliki anak, kemudian anak berdoa untuk kita ketika kita ada di alam kubur, maka doa tersebut mengalir. Kenapa? Karena dia adalah ahli warisnya, dia sebagai anaknya. Dan anak ini hasil daripada orang tuanya. Adapun bacaan Al-Quran, umpamanya kita baca Al-Quran, pahalanya semoga untuk almarhum Fulan bin Fulan. Ya Allah tolong saya hadiahkan untuk Fulan bin Fulan. Maka menurut yang melarang ini adalah tidak pernah dikerjakan oleh para sahabat. Tidak pernah dikerjakan oleh para sahabat. Baik, sebelum dilanjutkan, mungkin ada yang mau bertanya? Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya. Tadi dikatakan bahwa kita dilarang membangun masjid di